Selamat datang dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas dua pilar hukum yang suka nggak suka ngatur banget dunia digital kita di Indonesia. Gimana kita bebas ngomong, dan seberapa aman sih data pribadi kita? Yuk kita mulai. Pasti pernah ngerasain kan, jari udah di atas tombol kirim tapi tiba-tiba ragu. Nah, rasa was-was itu nyata banget. Rasanya kayak lagi jalan di atas tali tipis. Di satu sisi ada kebebasan ngomong, di sisi lain ada risiko hukum. Nah, inilah yang mau kita bedak bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu dasar hukumnya. Terus kita bakal bahas gimana perjuangan kebebasan berpendapat itu bisa mengubah undang-undang. Habis itu, kita nyelam ke pentingnya perlindungan data, lihat kenyataan di lapangan kayak gimana, dan terakhir, kita coba intip kemana sih arah semua ini bakal bergerak. Oke, jadi di dunia digital Indonesia ini ada dua pemain utama yang perlu banget kita kenal. Ada UU ITE yang ngatur apa yang kita omongin dan kita share online, terus ada UU PDP. Ini ibaratnya satpam data pribadi kita. Nah, dua-duanya ini jadi fondasi hak-hak digital kita sekarang. Biar gampang bayanginnya gini deh, UU ITE itu soal mikrofon kita. Semua yang kita tulis, kita unggah, kita suarain. Nah, kalau UU PDP itu soal berangkas pribadi kita. Tugasnya ngelindungin semua informasi pribadi yang kita kasih ke berbagai layanan online. Mikrofon dan berangkas, simpel kan? Yuk kita fokus dulu ke yang pertama, UU ITE. Wah, undang-undang yang satu ini ceritanya panjang dan seru, penuh perdebatan, bolak-balik direvisi, dan dampaknya langsung kerasa banget ke cara kita ngobrol di dunia maya. Perjalanannya ini benar-benar menarik buat diikutin. Nah, ini dia nih akar masalahnya. Dulu UU ITE itu punya yang namanya pasal karet. Pasal yang definisinya lentur banget, bisa ditarik kemana-mana. Contohnya soal pencemaran nama baik. Karena aturannya nggak jelas, pasal ini sering banget jadi senjata buat ngebungkam kritik, apalagi kalau kritiknya ke pejabat. Inilah yang akhirnya bikin ada chilling effect atau efek gentar, jadi orang mikir dua kali, bahkan takut buat bersuara. Tapi ternyata suara publik itu ada gunanya. Setelah bertahun-tahun didorong dan dikritik, akhirnya ada hasil. Undang-undang ini nggak diam aja. Revisi di tahun 2016, terus yang paling baru di 2024, itu semua adalah jawaban langsung dari kritik-kritik tadi. Sebuah usaha buat nambal pasal-pasal yang dianggap bermasalah. Perubahannya kedengeran teknis banget ya, tapi dampaknya, gede. Delik aduan absolut itu intinya gini, kalau ada postingan yang dianggap nyerang saya, ya cuma saya sendiri yang boleh laporin. Nggak bisa lagi tuh atasan saya, atau institusi tempat saya kerja, atau orang lain yang laporin. Ini langsung memangkas habis ruang buat nyalagunain hukum. Dan ada kabar baik lagi nih. Revisi yang paling baru ini juga secara tegas ngelindungin kritik yang tujuannya buat kepentingan publik. Ini penting banget, karena jadi penegasan kalau ngeritik kebijakan pemerintah itu bukan kejahatan. Justru, itu adalah bagian yang vital dari demokrasi yang sehat. Oke, jadi urusan pencemaran nama baik udah lumayan beres lah ya. Tapi UU ITE ini masih punya satu PR besar yang relevan banget sama kondisi sekarang. Nah, disinilah bagian rumitnya. Pasal 28 ayat 1 itu niatnya baik kok, mencegah kekacauan gara-gara berita bohong. Cuma masalahnya di dunia nyata bedain mana hoax yang bahaya, mana opini yang nyelekit, atau mana yang cuma satir, itu tipis banget batasnya. Celah abu-abu inilah yang sayangnya masih bisa membuka pintu buat penegakan hukum yang kadang ya, gitu deh, tebang pilih. Sip, urusan apa yang kita katakan online udah kita bahas. Sekarang kita balik koinnya. Kita ngomongin sisi yang lain, privasi data kita. Ini soal siapa sih yang sebenarnya megang kunci dari semua informasi pribadi kita. Mungkin susah dipercaya ya, tapi emang beneran gitu. Sebelum ada UU PDP, aturan soal data pribadi itu nyebar di mana-mana. Beda sektor, beda aturan, nggak ada yang ngatur jadi satu dan nggak cukup kuat. Jadinya ada kekosongan hukum yang gede banget. Padahal data kita makin hari makin banyak aja yang ngumpulin. Dan inilah akibatnya kalau nggak ada aturan yang jelas. Kita semua pasti pernah dengar atau jangan-jangan malah ngalamin sendiri. Kasus kebocoran data gede-gedean dari data KTP, rekam medis, sampai data belanja kita, semua itu jadi pengingat yang pahit banget kalau informasi kita itu rentan dan kita butuh banget payung hukum yang kuat. Nah, inilah titik baliknya. Lahirnya UU PDP ini bukan cuma soal aturan teknis biasa. Ini adalah sebuah pernyataan sikap. Negara akhirnya mengakui kalau ngelindungin data pribadi itu adalah bagian dari hak asasi manusia.
Ini perubahan cara pandang yang fundamental banget. Terus, artinya buat kita apa nih secara praktis? Simpelnya, sekarang kita punya kendali. Anda berhak nanya, data saya mau dipakai buat apa? Anda juga berhak minta lihat dan benerin data Anda. Bahkan, Anda bisa bilang, stop, saya tarik izinnya, jangan pakai data saya lagi. Ini yang keren, karena sekarang kita sebagai individu adalah pemilik data, bukan lagi sekedar objek. Oke, jadi kita udah punya 2 undang-undang yang kalau dibaca di atas kertas kelihatannya bagus kan? Tapi pertanyaannya adalah, apakah aturan yang keren otomatis menyelesaikan masalah? Ternyata, ternyata cerita di lapangan itu beda lagi. Inti masalahnya bisa kita ringkas kayak gini. Ternyata, baik UU ITE yang udah direvisi maupun UU PDP yang masih baru, dua-duanya sama-sama punya tantangan berat pas mau diterapin. Kalau ITE, tantangannya lebih ke konsistensi penegakan hukumnya. Tapi, buat PDP, masalahnya lebih mendasar lagi. Dan inilah masalah mendasarnya. UU PDP itu sebenarnya udah nyuruh buat ngebentuk lembaga pengawas data pribadi, semacam polisi data gitulah. Tugasnya ya ngawasin, nyelidikin kalau ada kebocoran dan ngasih sanksi. Nah, tanpa lembaga yang independen ini, UU PDP yang kelihatannya gagah, risikonya cuma jadi macan kertas. Oke, setelah kita lihat semua tadi, pertanyaannya sekarang, terus gimana? Gimana caranya kita melangkah maju? Gimana kita bisa mastiin hak-hak ini beneran jadi nyata, bukan cuma tulisan aja? Jalan ke depannya itu kayaknya bertumpu pada 3 pilar yang saling nyambung. 1. Negara harus gerak cepat ngebentuk lembaga pengawas data yang kuat dan independen. 2. Aparat penegak hukum harus nerapin aturannya dengan adil dan konsisten, nggak pandang bulu. Dan yang ketiga, ini bagian kita semua nih. Kita harus jadi warga digital yang lebih cerdas, yang ngerti hak dan kewajiban kita di dunia maya. Karena pada akhirnya, sebuah hak itu jadi nyata bukan cuma karena ditulis di atas kertas, kan? Hak itu jadi nyata karena ada penegakan yang adil, kesadaran publik yang tinggi, dan kemauan kita semua buat menjaganya bareng-bareng. Jadi pertanyaannya balik lagi ke kita semua. Aturannya udah ada, tapi apa sih yang bisa bikin sebuah hak itu benar-benar terasa nyata? Terima kasih sudah menyimak.